Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil dalam Filipi pasal 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan itu perkataan, pikiran itu pikiran untuk diri kita sendiri, untuk memikirkan hal-hal yang baik, yang mulia, yang manis, yang sedap didengar. Ada satu anak Tuhan itu seorang yang sangat kaya. Masih dia muda, sudah sukses. Dia memiliki harta yang sangat luar biasa. Ya, tanahnya, kelapa sawitnya banyak sekali. Tetapi dia tidak pernah mengindahkan Tuhan. Saya pernah berjumpa dan beberapa kali berjumpa dengan Koko ini. Dan saya berkata, Kok, jangan hanya cari uang yang ada dalam dunia, tetapi carilah Tuhan. Dan si anak Tuhan ini berkata demikian. Nanti tante, kalau saya sudah umur 50 tahun, saya akan cari Tuhan. Dan tepat pada ulang tahun yang ke-50 tahun, Bapak ini tiba-tiba stroke. Tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Saya datang ke sana bukan menghibur, tetapi saya ke sana setengah marah. Saya bilang kepada Bapak ini, nah Pak, hari ini kamu tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Karena kamu selama hidupmu tidak pernah mencari Tuhan. Dan semua hartamu apa gunanya? Dan benar saudara yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini sudah ada hampir 7 tahun. Bapak ini terbaring di rumah sakit karena stroke. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi dia. Selain dari pertolongan pembantunya, tak bisa berbuat apa-apa lagi dia, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sehingga hartanya terjual semua oleh istrinya. Dan istrinya meninggalkan dia. Istrinya menikah lagi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita. Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, itulah yang patut dipuji. Pikirkan, itu yang perlu kita perkatakan, kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang sukses, itu dari pikiran, dari perkataan kita. Itu sebabnya ada berkata, kalau kita menjadi orang yang sukses, belajarlah kepada orang yang sukses. Belajarlah kepada orang rajin. Sehingga kesuksesan itu menjadi ditransfer kepada hidup kita. Karena kita melihat. Di dalam Alkitab ada 2 contoh, saudara. Seorang kaya dalam Injil Lukas di sana dikatakan, ini orang kaya sekali. Dia mengumpulkan hartanya dan dia berkata, hai jiwaku, tenanglah. Karena segala sesuatu saya tidak butuh lagi segala sesuatu. Untuk berapa puluh tahun ya. 7 keturunan mungkin. Dan sebagainya. Sudah nyaman. Kekayaan sudah cukup. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan? Kamu adalah orang yang bodoh. Yesus berkata kamu orang bodoh. Hari ini juga dia meninggal. Yang kedua. Bagaimana pola pikir kita dan perkataan kita. Di dalam Injil Lukas pasal 15 dikatakan. Bagaimana seorang anak yang hilang. Waktu dia menghabiskan, hambur-hamburkan uang yang dikasih oleh papanya sebagai warisannya dia, saudara. Dan dia kehabisan uang. Dia mulai memikirkan kepada diri sendiri. Mulai dia berkata kepada diri sendiri. Wow, bapak saya memiliki pembantu banyak. Kenapa saya harus mati kelaparan di sini? Dia mulai bertindak. Dia mulai datang kepada ayahnya dan dia berkata, ayah, saya sudah berdosa kepada ayah dan kepada Tuhan. Biarlah aku sebagai pembantu. Tetapi lihat seorang ayah yang sangat cinta kepada anak. Demikian juga kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan sangat sayang kepada kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Tetapi tangan Tuhan akan menopang kita dengan dahsyat, dengan luar biasa. Dibuat Tuhan kita menjadi orang yang sukses dan berhasil. Saat kita berkata kepada diri kita sendiri, saya mampu, saya bisa bersama dengan Tuhan. Saya cakap bersama dengan Tuhan melakukan segala sesuatu. Sebab itu, biar kita menjadi orang-orang yang berhasil, yang sukses, yang rajin untuk kemuliaan bagi Raja di atas segala raja, Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Perkatakan, pikirkan untuk hidupmu, untuk menjadi pemenang di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Alright.